Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anak sekalian, kita memasuki tema yang terakhir pada semester ini, yaitu tema yang kelima, yaitu tentang ekosistem. Nah, Ananda, sebelum kita belajar, masing-masing di rumahnya berdoa dulu dengan doa yang sudah dihafal bersama ya, yaitu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Nah, apa itu ekosistem? Coba lihat di sini ya. Ini adalah contoh ekosistem. Di sini ada lingkungan yang hidup dan ada lingkungan yang tidak hidup. Ya, ada bagian yang hidup, ada bagian yang tidak hidup. Mana bagian yang hidup? Ini pohon, kemudian badak, ya, kemudian jerapah. Ini adalah lingkungan hidup. Bagian yang hidup. Kemudian ada bagian yang tidak hidup, yaitu seperti air, tanah, kemudian matahari, ya. Ini adalah bagian yang tak hidup. Nah, interaksi antara bagian yang hidup dengan bagian yang tidak hidup itu adalah ekosistem. Jadi ekosistem punya unsur-unsur atau punya komponen-komponen. Nah, akan kita bahas ya. Nah, silahkan buka buku temanya halaman 3. Coba buka halaman 3. Kita baca dulu ini baru saya jelaskan nanti ya. Baik, ekosistem. Pernah dengar ekosistem? Baik. Kita baca paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, ya. Ada lingkungan, ada bagian yang hidup yaitu biotik dan ada bagian tak hidup yaitu abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lainnya. Jadi semua makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, itu adalah itu adalah bagian biotik, ya. Itu adalah bagian biotik. Kemudian ada bagian abiotik. Apa itu abiotik? Yaitu bagian lingkungan yang tak hidup, terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, ada bagian biotik ya yang hidup, ada bagian abiotik. Interaksi dari keduanya itu membentuk ekosistem. Coba kita baca paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah, ya. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Jadi ada manfaat dari unsur abiotik, ya, yaitu cahaya matahari dan air. Cahaya matahari memberi manfaat kepada lingkungan biotik. Dan juga air juga memberi manfaat kepada lingkungan biotik. Nah, ini ada interaksi. Jadi ada interaksi antara lingkungan biotik dan abiotik. Kemudian bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Wah, apa ini individu, apa ini populasi, apa ini komunitas? Nah, akan saya jelaskan nanti. Nah, kemudian individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Ini adalah individu. Jadi individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, nanti saya buat gambaran ya. Kemudian tempat individu tinggal disebut habitat, ya. Tempat hidup tinggal itu adalah habitat. Kemudian populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Jadi populasi itu adalah kumpulan individu. Nah, ini akan saya terangkan nanti. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Nah, jadi kumpulan individu.
Ya, itu adalah populasi. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jadi ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, ini saya berikan gambaran seperti ini. Baik, ini adalah sebuah padang sebuah lingkungan yang ada rumput dan ada sebuah pohon dan juga ada cahaya matahari ya. Nah, yang mana yang dimaksud individu? Ya, misalnya kita masukkan sebuah domba di lingkungan ini, satu ekor domba, maka domba ini disebut individu. Ya Nanda, ini disebut individu. Satu individu. Kemudian kita masukkan kuda juga di sini untuk makan rumput ya. Nah, ini juga disebut individu. Oke? Jadi individu itu satu spesies. Misalnya satu ekor domba, satu ekor kuda, ini adalah individu. Begitupun pohon, kalau satu saja itu disebut dengan individu. Kemudian tadi ada populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu. Misalnya kita tambahkan lagi seekor domba sini untuk bantu makan rumput ya. Nah, kita geser dulu. Kita masukkan lagi seekor domba. Nah, jadi sudah ada kumpulan individu. Ini disebut populasi. Ini adalah disebut populasi domba, ya. Ini adalah populasi domba. Paham? Jadi individu itu kalau satu saja. Ini disebut individu ya. Ini individu satu saja. Nah, kalau digabung beberapa individu menghasilkan populasi. Ini adalah populasi. Kemudian misalnya kita tambahkan, ini kan masih satu individu kuda ya. Kita tambahkan lagi temannya kuda. Nah, kita masukkan lagi kuda. Ya. Maka ini adalah populasi. Populasi apa ini? Sapi. Bukan, populasi kuda ya. Jadi ini populasi kuda, ini populasi domba. Baik, paham ya? Misalnya pohon juga. Kita tambahkan pohon satu. Kita tanam lagi satu pohon. Nah, ini adalah populasi pohon ya. Kumpulan dari individu. Terus ada tadi komunitas. Komunitas adalah gabungan dari beberapa populasi. Misalnya ini populasi domba dengan populasi kuda dan juga populasi pohon ini dijadikan satu, maka yang disebut komunitas. Paham ya? Nah, jadi pertama itu individu. Individu itu ini satu saja. Satu domba itu individu. Kemudian beberapa domba itu disebut populasi, ya. Kemudian ada populasi domba, ada populasi kuda. Ketika ini digabungkan, maka membentuk yang namanya komunitas. Misalnya ditambah juga pohon. Populasi pohon ada 2 ya. Nah, digabung ini populasi pohon, populasi kuda, populasi domba. Ini disebut komunitas ya. Kemudian ketika ini kan komponen biotik. Ini komponen biotik atau komponen yang hidup, yaitu pohon, kuda, dan domba. Ketika berinteraksi dengan matahari, ya, matahari memberikan sinarnya sehingga ini hidup dengan layak. Kemudian juga nanti tanah ini memberi unsur hara kepada rumput, ya, kepada rumput, nanti rumput dimakan oleh bambu. Nah, ini juga memberi manfaat kepada komponen biotik. Karena adanya interaksi, maka ini disebut ekosistem, ya. Tanah dan sinar matahari ini, ya, memberi manfaat kepada komponen biotik, maka ini disebut ekosistem, ya. Ekosistem. Jadi ini semuanya ekosistem. Kalau dipecah-pecah, kalau diurut dari yang pertama ya tadi ya, kita urut yang pertama terakhir, ini adalah individu, ya. Ini adalah individu domba. Domba ditambah dengan domba menghasilkan populasi domba. Populasi domba ditambahkan dengan populasi pohon, ya, populasi kuda, populasi rumput, maka ini menghasilkan disebut dengan komunitas.
komunitas ya. Kemudian ada juga komponen abiotik, yaitu matahari, ada tanah, ada udara juga. Ketika ini saling berinteraksi dengan komunitas ini, maka disebut dengan ekosistem. Paham ya? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami Anda. Jadi ingat itu, ada yang disebut pahami istilah-istilahnya ya. Ada yang disebut dengan populasi, ada yang disebut dengan individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem. Baik, sekian penjelasannya. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.